بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul, beristima' di tempat yang mubarak ini untuk melanjutkan pengajian kita membahas kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan hendaknya dalam setiap majelis yang kita hadiri senantiasa kita memelihara niat kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan niat-niat kita menghadiri majelis ilmu adalah ikhlas semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Sebab seorang tidak akan mencapai apa yang diinginkan dari keutamaan dalam majelis ilmu dan dimudahkannya jalan bagi seorang yang senantiasa menghadirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala kecuali dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun melainkan ridha Allah Jalla wa'ala, keridhaan Allah dan maghfirahnya. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-36, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah في
ابن بردهبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. Hendaklah menyampaikan ilmu orang yang hadir, yang menghadiri majelis ilmu menyampaikan kepada yang tidak menghadiri majelis ilmu tersebut. Qalahu Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dikatakan oleh Ibnu Abbas yaitu Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara keutamaan yang dianjurkan di dalam Islam adalah menyampaikan ilmu. Apa yang kita ketahui dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lainnya dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian kaum muslimin mengerti tentang apa yang diturunkan Allah Jalla wa'ala dari agamanya. Sebagaimana kita dahulu tidak mengerti dan tidak mengetahui, kemudian setelah itu ilmu datang kepada kita dan kita mempelajarinya lalu memahaminya, maka kita pun berusaha untuk mengangkat kejahilan dari kaum muslimin yang lain. Setelah kita mengangkat kejahilan kita, oleh karena itu menyebarkan ilmu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Dan sebaliknya tercela bagi seorang yang mengetahui satu ilmu lalu dia berusaha untuk menyembunyikan ilmu tersebut dan tidak menyampaikannya. Dan telah datang dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, dia tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka dia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan tali kekang dari api neraka. Maka ini ancaman yang sangat keras yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menyembunyikan ilmu, terkecuali dalam keadaan tertentu seorang menyembunyikan ilmu tersebut karena ada satu sebab. Mungkin karena orang yang diajak berbicara belum mampu untuk memahami ilmu tersebut dengan baik. Bukan karena keinginannya menyembunyikan ilmu, namun karena yang dihadapi belum mampu untuk memahami apa yang disampaikan. Maka tidak disampaikan kepadanya bukan karena menyembunyikan, namun karena tingkatannya belum sampai untuk memahami ilmu yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Hadditsin nasa bima ya'rifun, aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh." Beritakan kepada manusia apa yang mereka ilmui, apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman
la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum satu berita yang akal mereka tidak mampu menjangkaunya, melainkan akan menimbulkan fitnah terhadap sebagian mereka. Beritakan pada manusia sesuai kadar tingkat keilmuan dan kadar akal yang mereka miliki. Berbeda pada saat kita berdialog dengan anak-anak, dengan apabila kita berdialog dengan orang yang lebih dewasa. Berbeda pada saat kita berbicara di hadapan orang tua dengan anak muda. Maka kita tempatkan masing-masing kaum tersebut pada kedudukan mereka. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun asal hukumnya adalah kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Apa yang kita ketahui, walaupun satu ayat, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun itu satu ayat. Apabila kita mengetahui ilmunya, kandungannya, faedah-faedah yang terdapat di dalamnya, maka sampaikan apa yang kita ketahui tersebut. Apakah kepada keluarga, atau kepada masyarakat, atau kepada yang lainnya. Dan para ulama menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan tablighul ilm, keutamaan menyampaikan ilmu, di antara keutamaan tersebut adalah fushu' al-ilm. Ilmu itu akan menyebar. Ketika kita semangat untuk menyampaikan ilmu, orang yang tidak tahu diajari, orang yang jahil diajari, orang yang belum mengerti diberikan ilmu, ya, dengan cara yang dia mampu untuk mentransfer ilmu tersebut, maka akan menyebar ilmu itu. Dengan cara apa saja? Apakah dengan cara menulis, atau menyampaikan secara lisan, apakah melalui muhadarat ceramah, atau orang per orang, maka ilmu itu akan menyebar. Sebab tanda-tanda akan hilangnya ilmu di sebuah tempat ketika ilmu itu menjadi sesuatu yang rahasia dan tidak menyebar. Tidak ada orang menyampaikan ilmu, dibiarkan kebatilan menyebar, lalu kemudian kebenaran itu terus tersembunyi, maka ilmu itu akan hilang. Setelah terdahulu kita sebutkan ucapan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika beliau menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal tufshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Hendaklah kalian menyebarkan ilmu, dan hendaklah kalian duduk agar kemudian diajari orang-orang tidak mengerti, yang tidak berilmu itu. Karena ilmu itu akan hilang pada saat ilmu itu menjadi sesuatu yang rahasia, tidak tersebar. Sebarkan ilmu itu. Nah, selama-selama seorang akan terbiasa dengan menerima ilmu yang hak. Mengapa sunnah itu menjadi gharibah, menjadi satu yang asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri? Ya, amalan-amalan sunnah menjadi satu yang terlalu asing bagi mereka. Itu disebabkan karena sekian lamanya ilmu itu terkuburkan. Tidak adanya orang-orang yang mengajak kepada al-haq, atau dengan kata yang sedikit, kalau memang ada yang mengajak kepada kebenaran, yang mengembalikan manusia kembali kepada ajaran yang hak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia merupakan ilmu. Kaum muslimin banyak, mayoritas, tapi Islam itu sendiri, sunnah itu sendiri menjadi satu yang terasingkan di tengah-tengah umatnya.
Nah, kaum muslimin tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, kaum muslimin sibuk dengan yang lainnya. Yang ini ustaz, tapi yang diurusi politik. Yang sana ustaz, tapi yang diurusi hati terus. Jagalah hati, jagalah hati. Gak ngaji, gak belajar. Nah, yang lainnya lagi sibuknya hanya jalan sana kemari, tidak mengkaji Islam yang sahih. Yang lainnya lagi mungkin ada yang mengkaji Islam yang sahih, namun ketika dia pulang ke negerinya terpengaruh dengan dunia, sehingga dia masuk ke dunia politik, atau dia menjadi seorang ustaz atau menjadi seorang kiai, namun tidak berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga apa-apa yang benar itu tetap disembunyikan oleh dia, sehingga umat tetap saja berada di dalam kebatilannya. Yang mengerjakan bid'ah tetap saja mengerjakan bid'ahnya, dan tidak ada yang menyampaikan bahwa itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Akhirnya terkuburkanlah kebenaran itu, dan bid'ah menjamur, kesesatan merebak. Maka apabila tidak disampaikan ilmu itu, maka seperti itu keadaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting bagi kita, siapapun dari kita yang memiliki ilmu, mengetahui ilmu sunnah, berapapun keadaannya, tidak mesti yang menyampaikan ilmu itu seorang ustaz di podium atau di majelis ilmu. Namun kita, meskipun kita belum mengetahui sekian banyak, tapi ada yang kita ketahui dari ilmu, ajarkan kepada anak kita, pada keluarga kita. Kalau mungkin pas ngobrol dengan tetangga, kita mengetahui sesuatu dari ilmu, sampaikan kepada tetangga. Nah, agar kemudian lama-kelamaan mereka mengerti, ya, sehingga sesuatu yang tadinya merasa asing menjadi sesuatu yang menyebar, bahkan mereka menganggap ini sesuatu yang dituntut untuk diamalkan. Kalau dahulu banyak kaum muslim menganggap memelihara jenggot ini sesuatu yang asing betul. Nah, sampai tidak sedikit dari mereka ikhwah istihza, mengolok-olok karena kejahilan, tidak mengerti. Ya, akan tapi ilmu disampaikan perlahan-lahan dengan penuh kesabaran. Walhamdulillah, mulai 1-2 orang semakin mereka memahami, oh ternyata ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Nah, jangan biarkan mereka dikuasai dengan orang-orang yang tidak menyebarkan sunnah. Mereka menjadikan figur orang yang tidak mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Ya, sehingga itu yang menjadi panutannya. Nah, yang menjadi panutannya, ya, kalau panutannya itu muttabi'ul hawa, pengekor hawa nafsu, ya sudah. Nah, yang belajar kepadanya pun kurang lebih akan seperti itu kalau dia ya menjadikan orang tersebut sebagai figur. Sehingga pertanyaan-pertanyaan disetir sesuai dengan kehendaknya. Ustaz, apa hukumnya rokok? Rokok makruh saja kok, tidak sampai haram. Berlebihan itu orang mengatakan haram itu. Kenapa? Karena ustadznya pecandu, ya, pecandu rokok. Tiap saat merokok, lagi baca kitab sambil merokok. Nah, akhirnya fatwanya disesuaikan dengan keadaan dia. Ya subhanallah. Ya. Ustaz, apa hukumnya nonton film porno? Ya, kata dia boleh saja. Ada ustaz seperti itu. Ya, boleh saja. Yang dilarang itu kalau melihat secara langsung. Itu kan tidak secara langsung, itu hanya melalui perantara film. La haula wala quwwata illa billah.
Ustaz, apa hukumnya pacaran? Ya boleh saja asal nggak zina. Nah, ya. Ustaz, apa hukumnya menjamak sholat karena nonton bola? Oh, boleh menjamak sholat kalau ada hajat. Termasuk diantaranya kalau mau nonton bola. Sampai diantara mereka itu ada yang memanfaatkan fatwa yang batil ini. Ya, maka karena khawatir tempat di stadion itu dia nggak dapat karena penuh nanti, maka dia semenjak sore hari sudah masuk ke dalam stadion. Rupanya dia sudah menjamak sholat zuhur dan asar. Ya, setelah sholat zuhur asar masuk stadion. Ya, padahal pertandingannya itu malam jam 7 atau jam berapa. Nah, ya, tiba waktu maghrib enggak, nanti diangkat jamak takhir. Ya, pulang dari nonton mungkin jam 10. Nah, baru sholat maghrib dan isya. Dari mana kamu mengambil amalan ini? Fatwa ustaz saya. Nah, sehingga orang menganggap bahwa ini adalah hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang wajar. Kalau tidak ada orang yang menegakkan al-haq dan menyampaikan kebenaran, maka kebenaran itu lama-kelamaan akan tersembunyi, kemungkaran akan menyebar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, la yamna'anna ahadakum haibatun nas fi an yaqula bihaq idza ra'ahu aw 'alimahu aw syahidah. Jangan mencegah salah seorang kalian karena segannya dia kepada seorang untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Apabila dia telah melihat itu kebenaran atau dia mendengarkan dan menyaksikan, sampaikan qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan itu kebenaran meskipun terasa pahit. Demikian pula termasuk di antara keutamaan seorang yang menyampaikan ilmu, dia akan mendapatkan al-ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diserahkan, akan diberikan kenikmatan dan barakah. Dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nabbarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballigha ghayrah. Wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, memberikan kenikmatan, anugerah kepada seorang yang telah mendengarkan dari kami satu hadis, lalu dia menghafalnya, lalu dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Karena boleh jadi yang membawa hadis tersebut tidak faqih, dan boleh jadi ketika dia menyampaikan hadis itu kepada yang lainnya, maka orang yang disampaikan tersebut lebih memahami apa yang disampaikan, maka dia mendapatkan keutamaan. Demikian pula dengan menyampaikan ilmu akan semakin bertambah kebaikan. Ketika kaum muslimin mereka memiliki ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan tanda barakah. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah Jalla wa Ala kehendaki pada seorang itu kebaikan, maka Allah jadikan dia memahami agama Allah Jalla wa Ala. Demikian pula sunnah itu akan terpelihara. Hadis-hadis itu akan terjaga dan kaum muslimin mengerti tentang agamanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf
At-Tunisi Abu Muhammad Al-Misri. Beliau termasuk di antara orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan muwatta'nya Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau, demikian pula Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Mereka ini diketahui sebagai orang-orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Al-Imam Malik dalam muwatta'nya. Qala haddatsani Al-Laits. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Al-Laits bin Sa'ad Abul Harith Al-Fihmi Al-Misri, alimnya negeri Mesir dan mufti pada zamannya. Beliau sezaman dengan Imam Malik rahimahullah. Dan sebagian para ulama mengatakan Al-Laits afqahu min Malik. Al-Laits bin Sa'ad itu lebih faqih dari Al-Imam Malik rahimahullah. Hanya saja murid-muridnya menelantarkan fikihnya Al-Laits. Ya, sementara murid-murid Imam Malik mereka menjaga ilmu Al-Imam Malik dan menjaga fikih beliau rahimahullah taala. Qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi. Abu Sa'ad, beliau berasal dari Madinah. An Abi Shuraih, dari Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Ka'bi, dan beliau termasuk di antara para sahabat yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah. Sahabat yang masyhur. Annahu qala li Amr bin Sa'id, bahwa Abu Shuraih mengatakan kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id Ibn al-As Al-Qurashi Al-Umawi, yang dijuluki Al-Ashdaq karena orang ini pandai berargumen. Ya, ucapan dan kalimat-kalimatnya itu bisa menyihir orang, dalam artian dia seorang orator. Nah, dan dia seorang khatib, fasih, ya, pandai berkhutbah. Namun dia bukan dari kalangan sahabat. Ada yang mengatakan bahwa dia sempat melihat Rasul, namun tidak sahih. Dan bukan pula dari kalangan tabi'in yang baik. Dia dikenal dengan kefasikannya, Amr bin Sa'id. Dia seorang gubernur pada zamannya, pada zaman Yazid bin Muawiyah berkuasa pada masa itu. Dia termasuk pimpinan pasukan. Nah, dan dialah yang mengutus pasukan-pasukan ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Demikian pula ke Makkah. Al-Madinah mengirim pasukan, lalu kemudian membunuh sekian banyak dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan menghalalkan kota Madinah selama 3 hari 3 malam. Terjadi pemerkosaan para wanita-wanita muslimat. Naam. Dan melakukan pengrusakan, waliyadzubillah, sehingga selama 3 hari 3 malam itu tidak dikumandangkan azan di Masjid Nabawi. Sebuah tragedi yang disebut dengan Waqa'atul Harrah. Nah,
Lalu dia mengirim pasukan pula ke Makkah karena mereka menganggap bahwa Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Padahal Abdullah bin Zubair pada akhirnya telah menyampaikan tidak secara langsung bahwa dia telah berbaiat. Namun Yazid bin Muawiyah menginginkan agar Abdullah bin Zubair datang secara langsung dan menyampaikan secara lisan bahwa dia berbaiat. Maka Abdullah bin Zubair datang ke Ka'bah dan menjadi a'idul bait, berlindung diri ke Ka'bah agar tidak dibunuh. Dan seharusnya orang yang berlindung diri di Ka'bah tidak boleh diganggu, apalagi sampai kepada tingkatan pembunuhan. Namun ini tidak diperdulikan oleh Amr bin Sa'id. Dia tetap mengutus pasukan untuk menangkap Abdullah bin Zubair, bahkan untuk membunuhnya. Dalam kisah yang panjang tentunya dalam peristiwa itu. Nah, disebutkan di sini bahwa Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'sa ila Makkah, di mana dia mengutus pasukan ke Makkah. Yaitu tadi tujuannya adalah untuk membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ketika pasukan ini hendak menangkap Abdullah bin Zubair, mereka tidak mampu sampai tewasnya Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ketika dia meninggal, perhatikan kursi khilafah itu kosong. Kursi kepemimpinan kaum muslimin kosong. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu pun dibaiat oleh banyak dari kaum muslimin di negeri Hijaz, di negeri Syam, Kufa. Ya. Mereka menjadikan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah sehingga sempat ya khilafah beliau resmi. Nah, namun karena pada zaman itu zamanul furqah, zaman perpecahan, dan ini tidak diinginkan dari kalangan Banu Umayyah, yang kemudian mereka membelot dan juga melakukan pemberontakan. Ya, dari Abdul Malik bin Marwan, lalu dia berhasil menggalang kekuatan. Naam, lalu kemudian mengirim pasukan lagi dengan dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi Al-Zalim ke Makkah. Alhasil terjadi peristiwa pertempuran yang sangat sengit. Naam, ketika pasukan ini akan datang, maka pasukan Abdullah bin Zubair mereka menyerahkan diri, sehingga Abdullah bin Zubair bertempur habis-habisan sampai kemudian beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Nah, maka dia ingin mengutus pasukan. Ketika Abu Shuraih Khuwailid radhiyallahu taala anhu ini mendengarkan bahwa Amr bin Sa'id hendak mengutus pasukan ke Makkah, maka dia pun datang kepada Amr bin Sa'id untuk menasihati. Maka dari sini kita mendapatkan faedah, dianjurkan menasihati al-umara, penguasa. Memberi nasihat, nasihat yang baik, nasihat yang bijak. Ya, jangan dengan kata-kata yang kasar. Nah, dengan kata-kata yang kotor. Ya, mengatakan pada penguasa, wahai anjing. Nah, wahai, ya, ini dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah,
yang justru dapat menimbulkan fitnah. Berbicara dengan seorang amir itu hendaknya dengan cara adab. Lihat nanti bagaimana Abu Shuraih berdialog dengan Amr bin Sa'id. Kata beliau, "Idzan li ayyuhal amir." Izinkan aku wahai pemimpin, wahai amir. Subhanallah, dengan bahasa yang halus. Dan berdua, tidak disampaikan di podium. Ya, pada khutbah Jumat atau demonstrasi. Ya. Dia tidak mengatakan, sampaikan itu kepada Amr bin Sa'id. Ya, dia ngomong di hadapan orang. Tidak, datang langsung kepada amir. Nah, ingin menasihati, sampaikan secara langsung. Kalau punya akses langsung, kalau tidak, surat. Nah, dan tidak mesti apa yang disampaikan dari nasihat itu harus diketahui oleh yang lainnya. Man kana lahu nasihatun li sultan falyansahhu sirra wa la yubli alaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya nasihat, ingin menasihati penguasa, hendaklah dia menasihatinya dengan rahasia. Jangan dia tampakkan di hadapan umum. Sampaikan dengan cara yang baik. Idzan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath. Aku ingin memberitakan kepadamu satu ucapan, yaitu sabda Rasul yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu keesokan harinya dari peristiwa penaklukan kota Makkah, Nabi berkhutbah. Nah, dan di dalam hadis ini, nah, baiknya Abu Shuraih dalam menyampaikan hukum. Ya. Ketika beliau menyampaikan hukum, untuk menguatkan hukum yang dia sebutkan, maka beliau menyebutkan hadis, dalil. Ini penting ya ikhwan. Nah, ketika ada satu permasalahan, lalu kita menyebutkan hadis, menyebutkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menguatkan hujjah. Kata para ulama, man hafizal hadis, qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menghafal hadis, hujjahnya menjadi kuat. Ya. Dan bandingkan, kalau kemudian ada seorang yang bertanya kepada kita, Ustaz, apa hukumnya ini? Kata ustazku haram. Kata ustazku haram. Nah, itu kurang. Ya. Tapi ketika dia menyebutkan dalil, oh ini tidak boleh. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Nah, dia kalau yang bertanya itu hanya sekedar seorang muqallid, pokoknya dapat jawaban selesai. Tapi kalau penanya itu kritis, ya, dia akan bertanya yang berikutnya, apa dalil ustadzmu itu? Kan gitu. Dalil ustadzmu itu apa? Nah, kalau orang tidak menghafal hadis, ya, nah, bisa ngamuk dia. Gak usah nanya, gak boleh nanya ke ustadz. Gak adab kamu ini. Ya. Pokoknya terima. Nah, ini pokoknya. Pokoknya kamu terima saja. Nah, kamu itu seperti orang yang di bawah pohon tinggal menunggu buah itu jatuh. Kalau nggak jatuh-jatuh ya sudah, nggak usah diambil. Nah, ya penting, rahimakumullah, menggandengkan satu hukum dengan dalil. Apalagi kalau hendak berbicara dengan seorang penguasa. Aku sampaikan padamu satu ucapan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri esokan harinya dari peristiwa penaklukan kota Makkah. Sami'athu udunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bihi. Yang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didengarkan oleh kedua telingaku ini dan dihafal, disimpan oleh hatiku dan dilihat oleh kedua mataku. Maksud beliau,
bahwa apa yang beliau sampaikan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berita burung dan bukan melalui orang lain. Nah, tapi sesuatu yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya dan saya hafal sendiri dengan pendengaran saya. Karena biasanya berbeda, ya kan? Kalau dia mengatakan bersabda Rasulullah, mungkin berikutnya dia akan mengatakan, kamu dengar langsung apa enggak? Jangan-jangan salah penukilan. Nah, maka ini untuk menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan ini betul-betul meyakinkan bahwa ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didengarkan oleh kedua telingaku. Nah, telinganya tentu tidak berganti ya. Nah, ya telinga itu juga. Dan dihafal oleh hatiku dan dilihat oleh kedua mataku, menunjukkan beliau hadir, ya, tidak hanya sekedar mendengar, tapi beliau menghadiri. Hina takallama bihi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sabda beliau ini. Nah, maka ini penting apabila kita hendak menyampaikan suatu hujjah, ya, untuk melemahkan ucapan orang kita hadapi dalam berdialog misalnya, sampaikan hujjah itu dengan sekuatnya yang kita mampu. Kalau memang kita hadiri, ucapkan bahwa saya menghadirinya. Nah, namun tentunya tidak ada kedustaan. Hamidallah wa asna alaih, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hamdalah dan memberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga termasuk perkara yang dianjurkan apabila orang hendak membuka satu ucapan, apakah itu ceramah ataukah khutbah atau nasihat, hendaknya didahului dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang afdal yaitu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbatul hajah yang masyhur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya, kemudian menyebutkan 3 ayat. Ini yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya, dalam muhadarah-muhadarahnya. Ya. Namun itu tidak wajib, ya, meskipun tidak wajib. Bukan berarti yang lain, ya, mengucapkan yang lainnya, alhamdulillah, ya, dan seterusnya, tanpa mengikat dengan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengapa. Namun ini adalah sesuatu yang sifatnya afdal. Apalagi ketika para khutbah sudah mulai melupakan khutbatul hajah ini, penting untuk kita hidupkan. Nah, dan jazallahu Asy-Syaikh Al-Albani khairan rahimahullah taala yang telah menghidupkan sunnah ini. Ya, bisa kita melihat banyak dari kalangan para penceramah, para khutbah itu lebih mengutamakan menggunakan caranya sendiri. Ya, caranya sendiri dalam menyampaikan pembukaan. Padahal yang afdal yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tidak disebutkan di sini salawat kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa tidak ada keharusan bahwa ketika berceramah atau ketika khutbah harus mengucapkan salawat pada awalnya. Nah, karena ada sebahagian mereka itu memaksakan khatib harus mengucapkan salawat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramah, demikian pula dalam khutbah, walaupun ke khutbah Jumat, beliau selalu menggunakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya, dan di situ tidak disebutkan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Sebagian mereka itu ada yang bersikap keras dalam hal ini. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap tidak sah khutbah kalau tidak bersolat pada Rasulullah SAW pada awalnya. Dari mana? Kita dianjurkan bersalawat ketika menyebut nama Rasulullah SAW. Nah, sempat saya pernah khutbah di salah satu masjid. Saya baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ya. Terus langsung masuk ke ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan tidak ada salawatnya di situ. Nah, maka di situ ada memang imamnya teriak, salawat, salawat. Nah, ini awas. Nah, karena baca terus ayat. Masuk ayat yang kedua. Salawat, salawat. Nah, ayat yang ketiga. Salawat. Nah, biarkan. Ya, yang lain juga. Nah, ada yang membantu juga. Salawat, salawat. Yang dekat-dekat agak kecil lah suaranya. Nah, sampai kepada yang berikutnya. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diam sudah. Nah, karena menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maunya itu salatnya di depan tadi gitu lah. Ya subhanallah, Rasulullah menyebutkan khutbatul hajah, tidak menyebutkan salawat di tempat tersebut. Allahumma musta'an. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Makkah harramahullah wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya Makkah itu diharamkan oleh Allah dan bukan manusia yang mengharamkan. Ini peringatan dari Rasulullah SAW bahwa Makkah itu adalah baladul haram, negeri haram. Yang mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi bukan kesepakatan kumpul Rasulullah misalnya dengan para sahabat, gimana kita resmi jadikan Makkah sebagai negeri haram? Bukan. Pernyataan diharamkan dan menjadikan Makkah itu negeri haram itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena negeri itu merupakan negeri yang mulia, negeri yang barakah, negeri yang aman, tentram. Siapa yang hidup di dalamnya maka dia hidup dalam keadaan tenang dan tentram. Itu Makkah. Di dalam hadis ini juga menjelaskan bagi kita bahwa penghalalan dan pengharaman itu datangnya dari Allah. Tidak diperbolehkan seorang itu seenaknya mengatakan ini halal, ini haram. Ya. Lalu mengadakan iftira' ala Allahil kadhib. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun hadha haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengatakan dengan sesuatu yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian, ini halal, ini haram. Namun halal haram itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah? Yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya sama dengan yang diharamkan Allahu jalla wa ala. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman tentang adanya hari pembalasan, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim ay yasfika biha daman, untuk menumpahkan darah di Makkah itu. Ya. Oleh karena itu, di Makkah tidak boleh ada pertumpahan darah.
Tidak boleh membunuh manusia dan juga membunuh hewan-hewan yang ada di negeri haram. Kecuali yang dikecualikan di dalam syariat. Naam. Khamsun min al-fuwaisik yuqtalna fil hil wal haram. 5 binatang kefasikan yang boleh dibunuh. Ya. Disebabkan karena binatang-binatang tersebut merusak. Seperti tikus, ular, ya, dan yang lainnya. Nah, yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak disebutkan istisna pengecualian, maka tidak diperbolehkan. Nah, berburu di negeri haram tidak boleh. Tapi kalau membawa sesuatu dari luar, hasil buruan dimasukkan ke Makkah, ya tidak mengapa. Nah, di luar Makkah, di luar Baladul Haram, nangkap kijang misalnya, mati terus dibawa masuk ke Makkah, tidak mengapa. Wala ya'dila biha syajaratan, dan jangan dia memotong pohon. Nah, pohon-pohon. Bahkan meskipun pohon tersebut berduri, jangan dipotong. Dan yang dimaksud di sini tidak diperbolehkan untuk dipotong pohon yang ada di negeri haram, yaitu pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya, yang alami, itu tidak boleh diganggu. Adapun pohon tanam sendiri, ya, tanam apa, pohon jeruk misalnya, terus panen, ambil, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan yang tumbuh alami, ya, bukan karena perbuatan dari seorang, yang tidak diperbolehkan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau pohon itu mengganggu? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, sebagian lagi mengatakan diperbolehkan. Ya. Fa in ahadun tarakhafa li qital Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu, apabila ada seorang yang menganggap boleh membunuh di negeri Makkah dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di negeri tersebut, yaitu pada kejadian Fathu Makkah. Ya, kata Rasulullah, mungkin kalau ada yang mengatakan Rasulullah saja siap berperang kok pada saat itu. Nah, meskipun beliau berhasil menaklukkan kota Makkah tanpa peperangan, tapi beliau siap berperang pada saat itu. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang beralasan dengan ini, faqulu, katakan kepadanya, Inna Allah qad adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk Rasulnya pada saat itu, dan Allah tidak pernah mengizinkan untuk kalian. Wa inna ma'adina li fiha sa'atan min nahar, thumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan kepadaku untuk berperang pada saat itu hanya sesaat saja di hari itu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hari tersebut dimulai dari pagi hari, dari terbitnya matahari sampai sore hari. Waktu itu saja dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Kemudian setelah itu kembali lagi hukum haramnya, ya, pada hari ini, yaitu keesokan hari setelah Fathu Makkah, seperti diharamkannya kemarin. Artinya dibolehkannya untuk berperang hanya pada saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, hanya itu saja. Dan telah kembali hukum haramnya, ya, sehingga
tidak diperbolehkan lagi berperang di dalamnya. Abu Shuraih menyampaikan ini untuk mengingatkan kepada Amr bin Sa'id, wahai Amr bin Sa'id, engkau hendak mengutus pasukan ke Makkah untuk berperang dan untuk membunuh Abdullah bin Zubair, dan ini tidak dibolehkan secara syariat. Kalau mungkin dia berdalil, Rasulullah saja masuk kota Makkah, ingin menaklukkan kota Makkah untuk perang. Beliau telah menjawab bahwa itu adalah merupakan saat di mana Rasulullah SAW mendapatkan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'adat hurmatuha. Kemudian kembali lagi hukum haramnya. Maka tidak ada hujjah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yuballigh asyahidul ghaib. Lalu kata Rasulullah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka Abu Shuraih menyampaikan ini kepada Amr bin Sa'id sebagai peringatan. Makkah itu adalah negeri yang terpelihara, negeri haram, maka tidak boleh melakukan peperangan. Namun Amr bin Sa'id menjawab, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, karena memang Amr bin Sa'id ini pandai berargumen, meskipun argumennya batil. Yang penting ada jawaban. Faqila li Abi Shuraih, maka ada yang bertanya kepada Abu Shuraih, ma qala Amr? Lalu apa perkataan Amr? Apa jawabannya ketika engkau menyampaikan hadis ini? Qala, kata Amr bin Sa'id dengan kesombongannya, dia mengatakan, ana a'lamu minka ya Abu Shuraih. Saya lebih berilmu dari kamu, wahai Abu Shuraih. Abu Shuraih ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Sa'id bukan sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala minat tabi'ina lahum bi ihsan, bukan orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Buktinya dinasihati, enggak nurut. Padahal yang dibacakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Saya lebih ngerti dari kamu, wahai Abu Shuraih. Ini jawaban orang sombong. Ya. Nah, yang penting punya jawaban. Kadang-kadang seperti itu ya kawan. Orang seperti ini tidak bermanfaat. Dikasih argumen gak manfaat. Dinasihati, ini gak boleh. Kamu sudah berapa lama makan asam dan garam? Ini sudah semenjak kecil makan asam sama garam. Makanya darah tinggi. Cepat stroke-nya. Allah musta'an. Kamu siapa menasihati anak? Ya. Saya ingin kalau disampaikan pada yang kebenaran. Nah, la yu'idhu 'asiyan. Lalu dia berhujjah. Sesungguhnya negeri Mekah ini itu tidak melindungi orang yang berbuat maksiat, padahal dia berbuat maksiat. Dia menuduh Abdullah bin Zubair berbuat maksiat. Wala farran bidamin, dan tidak melindungi orang yang lari dengan darahnya. Ini untuk membela dirinya. Wala farran bi kharbatin, dan orang yang lari karena berkhianat. Maksudnya Mekah ini betul memang ini negeri haram, tapi Mekah itu tidak melindungi orang yang berbuat kejahatan. Kalau dia berbuat maksiat, ya walaupun di negeri haram. Nah, apa dalilnya? Tidak pakai dalil, argumen, pakai akal. Nah, hadis dilawan dengan ra'yunya dia. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara mutlak, itu negeri haram. La yahillu liman yu'minu billahi wal yawmil akhir ayasfika biha daman. Tidak boleh menumpahkan darah. Ini secara mutlak. Apakah orang itu berbuat maksiat, apakah orang itu ingin berlindung diri dengan Makkah padahal dia habis membunuh orang. Nah, walaupun kalau dia berada di negeri Makkah tidak boleh dibunuh. Lalu gimana kalau misalnya ada orang, ya, dia jelas membunuh seorang, atau ini walhasil dia ingin ditangkap, dia akan ingin dihukum, lalu dia datang ke Makkah, lalu kemudian berlindung dengan Makkah. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, tetap tidak boleh dibunuh, tapi
lakukan hal-hal yang mengharuskan dia untuk keluar dari Makkah. Misalnya diboikot makannya, tak boleh kasih makan, ya, sampai dia cari makanan di luar kota Makkah. Nah, kalau dia bertahan tetap di Makkah, ya, walaupun berlapar-lapar diri, ya sudah kan nggak lama mati juga. Nah, ya, jadi dibiarkan. Maka Makkah adalah merupakan negeri haram. Yang menjadi syahid disebutkan hadis ini adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal yuballigh asyhadul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Pentingnya menyampaikan ilmu. Apabila kita mengetahui riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebarkan ilmu tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari Sahih Bukhari, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.